Kesemaningsi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman saya tentang pembelajaran aktif di SD atau MI, serta dengan contohnya ketika mempraktikkan pembelajaran aktif ini. Nah, langsung saja kepada penjelasannya. Pembelajaran aktif pada dasarnya itu berusaha untuk memperlancar dan memperkuat stimulus anak didik, sehingga dalam proses pembelajarannya, pembelajaran aktif ini bisa membuat anak didik itu dalam belajar menyenangkan dan tidak membosankan bagi mereka. Nah, dengan memberikan pembelajaran aktif pada anak didik akan membantu ingatan mereka, sehingga tujuan dari pembelajaran yang ingin dicapai oleh anak didik akan menjadi sukses. Nah, ketika ingin pembelajaran aktif ini sampai kepada anak didik, guru harus memiliki strategi bagaimana nih supaya pembelajaran aktifnya sampai kepada anak didiknya. Nah, strategi yang seperti apa? Nah, di sini saya akan memberikan contohnya kepada teman-teman. Nah, contohnya itu banyak, cuman saya mengambil 5 saja untuk saya contohkan dalam pembelajaran aktif ini. Nah, yang pertama itu metode pembelajaran berbasis masalah. Nah, dengan ini sudah terlihat jelas bahwa ketika kita menggunakan strategi ini dalam pembelajaran aktif, akan sampai pembelajaran aktif itu kepada anak didik. Yang kedua itu kooperatif script. Nah, yang ketiga itu picture and picture. Yang keempat mind mapping. Yang kelima match and match. Nah, yang kelima contoh ini itu sama sekali akan dapat membawa pembelajaran aktif di kelas ketika kita sebagai guru menggunakannya dalam pembelajaran aktif. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika guru kita menerapkan semuanya dalam pembelajaran aktif? Pertanyaan yang seperti itu mungkin akan saya jawab dengan pemahaman saya itu kan di SD atau di MI kan kita sudah menggunakan kurikulum 2013, yaitu dengan menggunakan tematik. Tematik itu biasanya kan penggabungan dari mata pelajaran ke mata pelajaran. Kemudian dalam tematik dia tidak mengandung satu materi gitu, namun karena penggabungan maka yang ada tema dan subtema. Tema 1, tema 2, subtema 1, subtema 2, subtema 3. Nah, dalam tema 1 ada subtema, dan subtema itu kan ada materi, misalnya judulnya misalnya diriku atau apalah gitu kan. Nah, jadi ketika subtema itu di situ pasti terdapat penggabungan materi pembelajaran. Misalnya saya contohkan bahasa Indonesia, IPA dan SBDP. 3 gabungan mata pelajaran itu. Nah, ketiga gabungan mata pelajaran itu pembahasan mengenai subtema, maka di situ kita bisa masukkan strategi untuk supaya pembelajaran aktif itu sampai di dalam kelas gitu kan. Jadi misalnya di bahasa Indonesia kita menggunakan mind mapping untuk pembelajaran aktifnya. Yang di IPA kita gunakan metode pembelajaran berbasis masalah. Nah, untuk SBDP-nya kita menggunakan picture and picture, strategi kita dalam pembelajaran aktif. Nah, seperti itu contoh atau ketika kita mau melaksanakan di dalam kelas pembelajaran aktif, apa yang harus kita lakukan dan bagaimana supaya pembelajaran aktif ini sampai kepada anak didik kita. Demikianlah penjelasan sedikit dari saya mengenai pembelajaran aktif di SD atau di MI. Nah, ketika ada yang salah mohon dimaafkan, tapi semoga yang saya jelaskan ini bermanfaat bagi teman-teman yang melihat video ini. Di lain waktu kita ketemu lagi, entah itu membahas mengenai apa yang terjadi di sekolah SD lagi, apa yang harus
kita lakukan di SD lagi supaya pembelajaran kita lancar terus sampai terus kepada nanti kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.